Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu al-ukhuwah fillah, yaitu bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, ya. Sebagaimana Allah berfirman tentang para sahabat, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah, yaitu Allah sebutkan tentang para sahabat, di antaranya suku Aus, suku Khazraj yang dahulunya berselisih sampai berperang, sampai bunuh-bunuhan, ya. Ketika kalian dahulunya bermusuhan, kemudian Allah pun menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka jadilah kalian dengan karunia Allah ikhwana, jadilah kalian bersaudara. Jadi persaudaraan adalah karunia dari Allah, maka harus dijaga. Namun terkadang ukhuwah al-imaniyah atau ukhuwah al-islamiyah tidak bertahan atau tercoreng karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam ukhuwah tersebut. Karena menjalankan ukhuwah tersebut tidak di atas ilmu. Oleh karenanya namanya ibadah, kita berusaha menjalankan dengan baik. Di antaranya agar kita bisa beribadah dengan baik, yaitu beribadah di atas ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya manusia adalah bersifat sosial, ijtimai, dia pasti berinteraksi, tidak bisa hidup sendiri. Maka berinteraksilah manusia satu dengan yang lainnya, maka muncullah relasi-relasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Ada hubungan relasi karena satu kabilah, ya, karena satu hobi, misalnya sama-sama hobi main bola, sama-sama hobi main padel misalnya, sama-sama hobi olahraga tertentu. Ada interaksi dan relasi gara-gara sama-sama pedagang misalnya, ya. Sehingga relasi selalu ada, ya, atau tinggal satu kompleks, ya. Juga relasi yang lebih kuat, misalnya relasi kekerabatan kakak dan adik, ya. Relasi banyak antara satu dengan yang lainnya. Dan ini sudah dikenal sejak dulu, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, relasi sudah ada. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi mengajarkan satu relasi yang baru yang belum dikenal oleh para sahabat sebelumnya. Relasi tersebut adalah bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini relasi baru yang Nabi ajarkan, baik antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang dahulunya bermusuhan, maka jadilah mereka kaum Ansar. Demikian juga antara kaum Al-Ansar dengan kaum Muhajirin. Maka jadilah mereka saling mencintai karena Allah. Dan relasi ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala adalah relasi yang paling kuat. Bahkan dia bisa lebih kuat dari relasi kesukuan, bahkan relasi persaudaraan lebih kuat, ya. Dan dia lebih bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Apatah lagi jika ternyata relasi ukhuwah imaniyah tersebut ditambah lagi dengan relasi-relasi seperti kekerabatan, jadi semakin kuat pula, ya. Tapi intinya ini adalah hal baru yang Nabi ajarkan yang tidak dikenal oleh para sahabat sebelumnya. Bahkan karena begitu bermanfaat tali persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih nizam ta'akhi, aturan saling bersaudara. Nabi aktifkan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, banyak sahabat yang berhijrah, baik sebelum Nabi ataupun datang dari tempat-tempat lain. Kemudian dari Mekah, dari Yaman, mereka berhijrah ke kota Madinah dari kabilah-kabilah yang lain, kemudian berkumpul di kota Madinah. Dan di antara metode yang diambil oleh Nabi agar dakwah bisa berkembang dengan cepat, maka butuh kesatuan di antara kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu nizam, aturan yang disebut dengan nizam at-ta'akhi. Maka Rasulullah SAW persaudarakan antara seorang muhajirin dengan seorang ansari, dipersaudarakan, satu muhajirin, satu ansar, sehingga mereka
saling perhatian. Secara umum mereka bersaudara, tetapi ada persaudaraan khusus antara satu muhajirin dengan satu ansar. Seperti Rasulullah SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Contohnya lagi, misalnya Rasulullah SAW persaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Demikian persaudaraan terjalin antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di awal persaudaraan ini, aturan ini, maka jika meninggal salah satu di antara keduanya, mereka saling mewariskan. Mereka saling mewariskan sebagaimana saudara kandung. Namun akhirnya dimansuhkan hukum tersebut sehingga tidak lagi saling mewarisi, tetapi persaudaraan tetap berjalan. Dan ini salah satu pondasi yang dipegang oleh Nabi SAW ketika awal kali membina dan membangun negeri Islam di kota Madinah. Harus ada saling persaudaraan. Taib. Saya akan sebutkan tentang keutamaan ibadah ukhuwah imaniyah. Ibadah ukhuwah imaniyah, ya, adalah ibadah yang agung, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Adapun manfaat ukhuwah imaniyah di dunia, ya, tentunya seorang kalau bersaudara satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan tersebut tulus, ikhlas, bukan karena ada kepentingan duniawi di balik itu. Sehingga dia menolong saudaranya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah, ya, kecintaan, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Yang Nabi SAW telah menyebutkan dalam banyak hadis, ya, bahwasanya kaum mukminin itu yashuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sairul jasadi tada'a bil humma was sahar." Sungguhnya perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam saling mencintai, saling lembut di antara mereka, saling menolong di antara mereka seperti satu jasad. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain pun merasa sakit, ikut demam dan ikut tidak bisa tidur, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Hubungan interaksi seperti ini hanya bisa terjadi jika tali ukhuwah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia. Bahagia kita punya teman yang mengerti kita, kita pun mengerti dia, kita bisa saling tolong menolong, bahu membahu. Yang Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", saling tolong menolong. Kalianlah di antara dalam kebajikan ketakwaan, dan orang yang paling baik dalam tolong menolong adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan duniawi. Kita bisa ngobrol, ketawa ketiwi, bersenda gurau satu dengan yang lainnya, itu ada kebahagiaan. Ya, kita bisa berbicara, saling berhadap-hadapan sebagaimana Allah sebutkan tentang penghuni surga, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, yaitu jadilah penghuni surga mereka bersaudara, saling berhadapan, ya, di atas dipan-dipan mereka. Kalau kita saling mencintai karena Allah, kita berbicara dengan semangat, dengan senang, saling senyum satu dengan yang lainnya. Saking indahnya ukhuwah persaudaraan, sampai di antara salah satu nikmat surga adalah bersaudara. Berbeda kalau kita tidak saling mencintai karena Allah, saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbicara, tidak saling berhadapan. Satu berbicara, satu main HP, satu memandang dengan pandangan merendahkan, satu pandangan dengan pandangan menghina, sehingga tidak nyaman hidup. Tapi kalau kita bersaudara karena Allah, tidak ada itu semua. Maka saya bilang di antara manfaat persaudaraan karena Allah, yaitu seorang dijadikan bahagia dengan saudaranya. Yang berikutnya, di antara manfaat persaudaraan di dunia, seorang mendapatkan keberkahan jika ternyata dia bersahabat dengan orang-orang soleh, dapat keberkahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalu al-jalis salih wal jalis su'", perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti apa? Kahamil misik wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi, dan yang buruk seperti pandai besi. Adapun fahamil misk, adapun penjual minyak wangi, ya, imma an tabta' minhu, mungkin kau beli dari dia, atau mungkin dia menghadiahkanmu, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kau kecipratan aroma wangi. Pasti bermanfaat kalau kita bersahabat karena Allah. Kita selektif dalam berteman, kita pilih teman-teman yang bisa meningkatkan iman kita. Itulah teman yang kita pertahankan. Saya sering sampaikan,
Siapakah yang pantas menjadi teman kita? Yang kalau kita bergaul dengan dia, kita rasakan sebulan, 2 bulan, tambah iman kita, tambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin zuhud, tidak semakin duniawi. Kita semakin zuhud, semakin tidak duniawi, semakin berakhlak baik kepada orang tua, kepada anak istri, kepada keluarga, ya, yang menasihati kita. Intinya kita merasakan ada perubahan dalam diri ini. Setelah saya berteman dengan dia, saya kok semakin ingat akhirat. Ini teman yang baik. Inilah teman yang seperti hamilul misk. Ya. Mungkin dia kasih minyak wangi hadiah, atau kita beli dari dia, atau kita kecipratan aroma wanginya. Maka kalau ada sahabat kita yang buat iman kita bertambah, jalilah dan bersyukurlah kepada Allah. Allah menggiring kepada kita seorang kawan yang kita dengan dia saling bahu-membahu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara keberkahan persahabatan karena Allah, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang 7 orang yang mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka 7 orang disebutkan dalam buku-buku tafsir. 7 orang ini adalah anak-anak muda yang orang tua mereka pembesar-pembesar di zaman tersebut, pembesar-pembesar beragama Nasara, ada bapaknya pejabat-pejabat, mungkin, tapi akhirnya mereka saling tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka diancam harus kufur, harus syirik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kabur. Ketika mereka kabur, mereka sambil bawa seekor anjing milik mereka. Siapa nama anjing tersebut? Wallahu alam, saya juga enggak tahu. Intinya anjing tersebut meskipun tidak disebut namanya, tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran anjing tersebut berulang-ulang. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjing mereka. Yaquluna thalathatu rabihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun thaminuhum kalbuhum. Allah sebut anjing itu berulang-ulang 4 kali disebut anjing, 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 anjing. Terkenal anjing tersebut. Antum tidak ada disebut namanya dalam Al-Quran. Anjing ini kenapa bisa dia terkenal? Karena dia bergaul dengan orang soleh. Bahkan dia kecipratan karomah. Ketika 7 orang tersebut tidur dalam Al-Kahf, dalam goa, maka Allah buat mereka tidur selama 309 tahun. 309 tahun. Kemudian ketika mereka bangun dari tidur mereka, kira-kira menurut antum anjingnya jadi tulang belulang atau anjingnya masih seperti semula biasa? Masih biasa. Kalau jadi tulang belulang mereka heran, loh kita baru tidur sehari. Karena mereka khilaf setelah itu. Kita tidur berapa hari? Ada yang bilang yauman au ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau setengah hari, sebagian hari. Berarti anjingnya normal atau tidak? Normal. Ternyata Allah jaga mereka, ya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Allah bolak-balikkan mereka sehingga tubuh mereka normal, agar disebutkan agar perjalanan darah mereka lancar, agar mereka tidak tertimbun dengan tanah, maka Allah bolak-balikkan. Ternyata anjing mereka juga normal. Tapi anjing mereka keceripatan berkah atau tidak? Itu anjing, apalagi manusia. Maka ada cerita menarik, seorang syekh, dia mengajar ilmu, tahu-tahu ada yang hadir tidak serius, duduk tidak serius, kemudian asal-asalan, maka syekh tersebut tegur, kau ngapain ke sini? Kenapa tidak serius, tidak nyatat? Buat apa ke sini? Kata dia, karena hadis Nabi mengatakan tentang majelis ilmu, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, tidak ada orang celaka kalau duduk bersama mereka. Meskipun saya enggak mau ngaji, cuma hadir doang. Maka jadi jangan antum ya. Maka saya tersebut seakan-akan mendapat pelajaran. Ternyata orang menghadiri majelis ilmu ada yang benar-benar nyatat, ada yang ingin cari berkah, dan tidak mengapa, boleh. Ya. Tentu lebih sempurna jika dia juga sambil belajar ya. Wallahu alam, yang duduk di belakang tidur itu dapat berkah atau tidak? Insyaallah dapat semuanya ya kalau berkah majelis ilmu. Ini contoh bahwasanya ada manfaat. Contoh lagi seperti Rasulullah ketika mengkisahkan tentang 3 orang yang berjalan, tiba-tiba turun hujan, mereka masuk dalam goa, tiba-tiba jatuh batu besar menutup pintu goa. Taib, mereka bilang kita enggak bisa selamat kecuali kita berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Satu bertawassul dengan berbakti kepada orang tua, satu bertawassul karena meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala, satu bertawassul karena dia amanah. Kisahnya ma'ruf. Tiga-tiganya orang soleh. Akhirnya ketika pertanyaan berdoa, ya Allahumma, ya. Saya dulu punya 2 orang, ya.
Abawani syaikhani kabiran. Saya punya 2 orang sudah tua. Dan saya tidak kasih susu di pagi hari kepada anak-anak dan istri kecuali kepada mereka berdua dahulu. Dan demikian juga di sore hari saya tidak kasih susu kepada anak dan istri kecuali kepada mereka berdua terlebih dahulu. Suatu hari saya pergi, ternyata saya terlambat pulang. Saya pulang sudah malam, saya dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Sementara saya bawa susu. Seperti kebiasaan saya mau kasih kepada kedua orang tua saya, mereka sudah tidur. Kalau saya mau bangunkan, kasihan mereka sedang tidur. Maka saya menunggu kapan mereka terjaga. Siapa tahu bangun jam 10, siapa tahu bangun jam 11, siapa tahu bangun jam 12, jam 1, jam 2. Sementara wasibyan yataghadhaun, sementara anak-anak pada menangis minta susu. Tapi kebiasaan saya orang tua terlebih dahulu. Subhanallah, Allah uji laki-laki ini dan dia berdiri menanti kedua orang tuanya kapan sadar, terjaga, ternyata orang tuanya bangun pagi hari. Subhanallah. Kali itu Allah uji dia, orang tuanya tidak bangun kecuali kapan? Pagi hari. Dia mengatakan, Allahumma in qultu fa'altu dzalik ibtiqa wajhik fafruj anna ma nahnu fih. Ya Allah, kalau memang aku melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Tapi saya tanya sama antum, orang ini ketika dia berdiri nunggu susu buat orang tuanya, dia bikin status atau tidak? Hah? Ada yang foto tidak? Ada? Belum ada foto ketika itu. Tapi dia enggak cerita ke sana kemari. Dia bilang, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtiqa wajhi. Kalau saya melakukannya karena Engkau. Dia saja tidak sombong. Dia tidak bilang, saya pasti ikhlas. Bayangkan. Dia pun tidak yakin dia ikhlas. Itu pun dia sudah sembunyikan. Itu pun amal yang luar biasa. Dia masih berkata, in kuntu fa'altu dzalik ibtiqa wajhik. Kalau memang saya melakukannya karena Engkau ikhlas, bukalah, hilangkanlah kesulitan kami. Maka Allah dengar seruan lelaki ini dan berarti dia ikhlas, maka batu tersebut bergeser tapi belum bisa keluar, tapi mereka sudah bisa lihat cahaya. Orang kedua maju, dia juga ikhlas. Dia bilang, ya Allah, dulu saya punya sepupu, wanita itu sangat saya cintai, tidak ada wanita cinta, lelaki cinta kepada wanita seperti cintaku kepadanya. Ini cinta apa namanya? Cinta buta. Kalau istilah sekarang apa? Gen Z bilang apa? Apa? Bucil. Bucil artinya apa? Budak cinta, bucin ya, bucin. Budak cinta, ini budak cinta, bucin. Baru tahu saya juga. Budak cinta. Cinta mati. Saya rayu-rayu enggak mau. Bayangkan ada seorang laki-laki cinta sama seorang wanita. Sampai suatu hari saya tidak rayu dia, tahu-tahu dia datang sendiri menyerahkan diri. Ternyata dia lagi butuh uang. Dia butuh uang, maka saya bilang, saya kasih dengan syarat kau serahkan harga dirimu. Pasrah, lagi butuh uang. Maka saya carikan uang 500 dinar. 500 dinar ya 120 dinar. 120 dinar. Kalau 1 dinar 4/4 gram emas, berarti berapa kalau 100 dinar? 400, berarti 425 gram tambah 20 sekitar setengah kilogram emas. Kalau 120 berarti sekitar setengah kilogram emas. Kalau dikonversikan jadi rupiah berapa sekarang? 1,2 miliar. Ini anak muda cari uang 1,2 miliar, kemudian dia kasih sama akhwat tersebut. Kemudian ketika saya duduk tinggal berzina sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya, tiba-tiba wanita ini berkata, "Ya Abdullah, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melakukan pelanggaran. Akhirnya saya tinggalkan wanita tersebut, saya tinggalkan uang tersebut 1,2 miliar, setengah kilogram emas. Dan dia berkata, padahal ini wanita yang saya kejar-kejar selama ini. Inilah impianku. Inilah, akulah budak cintanya. Ini sudah semua, tidak ada lelaki cinta sama wanita seperti saya cinta sama dia. Dia udah kejar bertahun-tahun, sekarang depan mata, sudah dan ini menakjubkan orang ini. Dia sudah duduk seperti layaknya suami dengan istri. Istrinya kalau sudah begitu, berarti kan sudah di puncak ketegangan. Bagaimana dia bisa lolos? Saya juga, subhanallah, kalau bukan dari taufik dari Allah. Karena kata orang laki-laki kalau sudah hasratnya tinggi, sudah hilang 2/3 akalnya. Bahkan hilang semua akalnya. Ya. Tidak peduli istrinya, tidak mikir anak, yang penting hasratnya tersalurkan. Ini dia luar biasa. Kalau bukan taufik dari Allah, maka dia tidak akan selamat. Maka dia bilang, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku tinggalkan ini semua karena Engkau, bukalah. Ternyata terbuka pintu goa, tapi belum juga bisa keluar. Terakhir orang ketiga, dia berdoa tentang amanahnya. Dia bilang, ya Allah, dulu saya punya ujara, saya punya para pekerja, mereka kerja saya gajiin semua. Tinggal satu, saya kasih kerja ini gajimu. Dia bilang nanti. Dia enggak mau ambil. Dalam sebagian riwayat cuma salah satu asa.
ya cuma 3 sok, yaitu sekitar 10 kilo. Taruhlah 10 kilo gandum. Satu sok misalnya 3 kilo, berarti sekitar 10, 9 kilo, 8 kilo. Sedikit. Kemudian dia pergi meninggalkan gajinya tersebut. Tiba-tiba saya punya niat untuk mengelola hasil upahnya ini. Saya kelola, saya tanam, saya ini. Akhirnya hasilnya ada, saya belikan onta, saya belikan sapi, saya belikan kambing, sampai hasilnya banyak. Setelah bertahun-tahun kemudian dia datang. Dia bilang, "Bos, a'tini haqqi, mana gajiku dulu?" Subhanallah. Maka saya bilang, "Wahai fulan, itu semua yang kau lihat, kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi, itu semua gajimu." Kata dia, "Ya Abdullah, la tastahzi bi." Bos, jangan ngejek saya, bos. Saya tahu cuma 9 kilo. Kata dia, "Enggak, itu semua milikmu." Benar? Benar. Maka dia pun ambil semua ontanya, dia ambil semua kambingnya, dia ambil semua sapinya, dia tidak tinggalkan satu sapi pun demi terima kasih, enggak ada. Semuanya dia bawa. Kalau kita mungkin di posisi laki-laki itu, saya cuma bercanda, sini. Tapi subhanallah, dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, tapi dia pun tidak ujub dengan amal dia pun tidak yakin, dia ikhlas, maka tetap dia berdoa, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhik." Ya Allah, kalau aku melakukannya memang karena Engkau, bukalah pintu. Akhirnya terbuka, mereka keluar. Saya tanya sama antum, seandainya 3 orang tersebut, salah satunya tukang nonton film Korea, kira-kira kebuka enggak? Saya tanya saja. Misalnya ternyata satu tukang maksiat, bukan orang soleh. Yang soleh cuma 2. Kebuka enggak itu pintu? Enggak. Maka kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita dapat keberkahan. Tapi kalau kita bergaul tidak soleh, khawatir kita kena sial gara-gara dia. Maka ini diantara manfaat duniawi yang bisa didapatkan seorang gara-gara dia menjalin ukhuwah imaniyah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum ada kebahagiaan dan macam-macamnya, saling tolong-menolong, berbicara, sinkron dan yang lainnya. Taib. Belum lagi kita bicara tentang manfaat ukhrawi. Manfaat ukhrawi dalam hadis banyak sekali ya. Dalam Al-Qur'an juga ada. Di antaranya Allah akan muliakan orang yang bersaudara karena Allah, dinaungi pada hari kiamat di hari yang sangat dahsyat, yang di mana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabatun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arsy Allah. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan 7 orang ini yang Rasulullah sebutkan, semuanya amalnya berat. Tetapi amal yang menyenangkan dapat pahala ini. Bersaudara karena yang pertama, coba imam yang adil. Emang gampang jadi imam yang adil? Susah. Punya kekuasaan, ada potensi semangat untuk mengkayakan diri sendiri, untuk nepotisme, dan macam-macam namanya pemimpin, untuk zalim sama orang, namanya penguasa. Untuk jadi imam yang adil, yang memikirkan rakyatnya, bukan kepentingan pribadinya, ini susah. Tapi ada imam yang adil, maka dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan, juga tidak mudah. Namanya anak muda kepo, pingin tahu, pingin coba-coba, mumpung masih muda maksiat, nanti sudah tua baru tobat. Banyak orang masih muda, namanya masih muda, dan kita maklum anak muda nakal, maklum masih muda, pingin coba-coba, pingin menunjukkan sama temannya. Sampai ada anak muda, gara-gara ditantang sama temannya, dia orang baik, "Kamu sholat emang kamu Tuhan itu ada?" "Ya adalah." Coba ikuti agnostik. Agnostik itu apa? Meyakini Tuhan belum tentu ada. Coba kau pelajari dulu. Dia tertantang, akhirnya dia masuk dalam syubhat, jadi kena agnostik. Gara-gara tantangan temannya. Anak muda kan begitu. Ketika ditantang, "Bisa enggak kau cium tuh cewek?" Dia tunjukkan, bisa, kepancing. "Bisa enggak kau ganggu ini?" Kepancing anak muda. Anak muda yang hidup dalam ketaatan sampai tua itu langka, tapi ada. Maka dia juga akan dinaungi. Kenapa dinaungi? Karena banyak godaan yang harusnya sebiasanya anak muda terjatuh di dalamnya, dia tidak. Yang ketiga, ini yang spesial. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Ini yang nyaman. Ketemu, ketawa-ketiwi, minum kopi, minum syahe, kahwa, masuk surga. Enak atau tidak? Enak lah. Kumpul ketawa ketiwi, kerjasama, masuk surga. Ini kata sebagian ulama, ini bonus. Yang keempat susah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya, jantungnya dia gantung di masjid. Maksudnya apa? Dia kemana-mana rindu ingin ke masjid.
Siapa lelaki seperti zaman sekarang? Sebagian kita senang ke masjid tapi rasanya terpaksa. Sebagian kita kalau di rumah turun hujan, alhamdulillah bisa sholat di rumah. Tapi yang selalu ingin ke masjid tidak semua orang. Ini benar-benar yang ketika dia sedang kerja tiba-tiba ada kumandang azan dia tinggalkan. Saatnya saya melepaskan kerinduanku, ingin ke masjid. Kenapa? Jantungnya dia gantung di masjid. Tidak mudah lagi sebenarnya. Yang kelima lebih susah lagi. Rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki digoda oleh seorang wanita cantik jelita dan berkedudukan, kaya raya, duit banyak, mobil mewah, rumah udah punya, cantik jelita, tahu-tahu dia WhatsApp, "Mas, kemari dong." Wah. Tapi saya rasa antum enggak bakalan dapat godaan seperti ini. Karena mana goda? Yang paling goda paling pas-pasan wajahnya atau miskinah ya. Adapun cantik kemudian kaya raya, mustahil antum. Mungkin enggak mustahil tapi sulit lah. Apalagi tampang-tampang seperti antum. Tapi Masya Allah ini orang luar biasa. Mungkin mungkin soleh, mungkin ganteng, mungkin pintar, mungkin cakep, mungkin apa, digoda sama wanita cantik jelita kaya raya. Kemudian dia bukan cuma dia blokir, bahkan dia nasihati wanita tersebut. Dia bilang, "Inni akhafullah." Subhanallah. Gemetar WhatsApp. Sebagian orang digoda, ya, bukannya dia blokir, dia save. Buat murojaah sebelum tidur. Baik. Tapi karena ikhwan, luar biasa. Ini berat, tidak mudah. Tidak mudah jadi laki seperti ini. Wallahi namanya syahwat bisa bergejolak kapan saja. Ya, tidak harus kepada wanita cantik, wanita biasa saja seorang bisa tergoda syahwat tiba-tiba pikirannya hilang. Saya sudah bilang tadi, lelaki kalau syahwatnya bergejolak, 2/3 akalnya sudah hilang. Dan biasanya hilang semua. Ya, subhanallah. Apalagi yang goda cantik, jelita, kaya raya, apalagi yang mau dicari? Antum pingin nikah sama wanita gimana sih? Cantik, jelas, kaya raya, oke. Duduk manis di rumah, bikin kopi tiap hari sudah. Istri kaya raya, cantik kamu. Subhanallah, dia bertahan. Yang keenam juga susah, apalagi zaman sekarang. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu, padahal tangan kirinya bagian dari tubuhnya. Padahal tangan kirinya sering berjalan, sering bekerja sama dengan tangan kanannya. Tapi meskipun sangat dekat, ketika dia bersedekah tangan kiri tidak tahu. Ini kinayah dari Nabi SAW. Bahwasanya dia benar-benar menyembunyikan. Sampai sebagian orang, istrinya pun tidak tahu. Istrinya pun tidak tahu. Ketika dia beramal soleh, istrinya tidak tahu. Sebagian salaf demikian, sebagian kawan juga demikian. Istrinya pun tidak tahu kalau dia telah beramal soleh. Nah ini tantangan di zaman sekarang karena orang sedikit-sedikit publish amal soleh. Lagi umroh, publish. Lagi haji, publish. Bikin status. Lagi berjalan ke Masjid Nabawi, bikin status. Meskipun musim panas di Madinah 47 derajat, tetapi Allah mudahkan langkahku menuju Masjid Nabawi. Ashkuruka ya Rabb. Masya Allah. Bikin status. Allah maha tahu ya ikhwan. Allah maha tahu. Ini dia justru ingin sembunyi. Berusahalah. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Apapun yang kebaikan yang kau lakukan, maka Allah sudah tahu. Selesai. Latih diri kita untuk bahagia kalau enggak ada yang tahu. Kenapa semua kita cerita? Berbakti sama orang tua, kebaikan atau bukan? Jangan cerita sana sini. Belikan emas buat istri, baik atau bukan? Atau penderitaan? Kebaikan. Enggak usah pamer-pamer, saya belikan istri, enggak usah, itu kebaikan. Istri patuh sama suami, melayani suami, pamer-pamerin? Enggak usah, ini amal soleh, enggak usah dipamer-pamerin. Dan amal soleh apapun berusaha seorang sembunyikan. Ini susah. Yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, seorang sedang bersendirian dia ingat Allah maka dia pun menangis. Ini juga bisa. Tapi yang benar-benar happy dapat pahala bersahabat karena Allah. Maka dikatakan ini bonus. Kenapa? Karena persatuan karena Allah. Ini sangat dicintai oleh Allah. Dan dia adalah suatu perkara yang paling dibenci oleh syaitan. Makanya syaitan apa yang dilakukan? Kalau orang tidak bisa syirik, yang dia lakukan bagaimana bisa ribut? Apa kata Nabi SAW? Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan putus asa disembah oleh orang-orang salat di jazirah Arab, tapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia, di antara mereka.
Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kal lisani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik ketika berbicara. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan paling semangat mengadu domba. Oleh karenanya untuk itu kita harus sadar bahwasanya berukhuwah karena Allah itu pahalanya besar ya. Baik, di antara faedah di akhirat selain dapat naungan, Allah membanggakan mereka. Allah mengatakan, "Ainal mutahabbuna bi jalali" dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-yauma udhilluhu fi yaumin la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi dia yang tidak naungan kecuali aku. Kata Allah juga, kata Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutajalisina fiyya. Kata Allah, wajib aku mencintai orang-orang yang saling berziarah karena aku, yang saling duduk bermajlis karena aku, dan saling membantu karena aku. Allah cinta kepada mereka. Seorang lelaki datang pergi ke satu kampung. Zara rajulun akhahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang menjenguk saudaranya di kampung yang lain. Fa adrajallahu malakan fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi. Maka Allah kirim malaikat di tempat dia lewat. Malaikat tersebut menjelma menjadi seorang laki menunggu laki-laki ini lewat. Ketika dia lewat, malaikat tanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata orang ini, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin jenguk saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya lagi, menyamar jadi manusia. "Halaka ya. Apakah min nikmatin tarubbuha alaih? Apakah kau ke sana ada urusan duniawi? Apa tengok kebunmu, tengok kandang ternakmu, atau ada urusan perdagangan?" Kata dia, "La, tidak. Illa anni ahbabtuhu fillah." Saya cuma ke sana karena saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat akhirnya bongkar kartu. Malaikat berkata, "Fa inni rasulu rabbik." Sungguhnya aku utusan Rabbmu. "Annallaha ahabbaka." Sungguhnya Allah telah mencintaimu. "Kama ahbabtahu fih." Karena kau telah mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena duniawi sama sekali, benar-benar saya cintai dia karena dia beriman, saya ingin menolong dia karena dia saudara seiman, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, manfaat berikutnya di akhirat. Ini sangat dahsyat. Bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bisa saling memberi syafaat. Saling memberi syafaat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Sungguh relasi-relasi pertemanan yang sangat kuat. Khalil itu pertemanan yang sangat kuat. Di dunia sangat berteman luar biasa. Namun pada hari kiamat kelak mereka saling hantam-hantaman, saling jatuh menjatuhkan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka penghuni neraka ketika dimasukkan dalam neraka, mereka berkata, "Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim." Tidak ada yang bisa beri syafaat kepada kita. Malaikat tidak bisa beri syafaat karena kita musyrikin. Wala sadiqin hamim, dan tidak ada kawan dekat yang bisa memberi syafaat kepada kita. Qatada berkata, "Ya'lamun wallah anna sadiq idza kana salihan nafa' wa anna al-hamim idza kana salihan syafa'." Ketahuilah, mereka tahu demi Allah, penghuni neraka tahu, seandainya ada teman yang soleh akan bisa beri manfaat. Ada kawan dekat yang soleh bisa beri syafaat. Maka datang dalam hadis yang sahih, ketika penghuni surga, orang-orang beriman sudah melewati sirat dan mereka masuk surga, lantas mereka memohon kepada Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang dari kalian memohon haknya ketika di dunia dengan permohonan yang kuat. Dia datang ke depan majelis hakim, "Ya hakim, ini hak saya, dia telah mengambil." Bagaimana seorang ketika menuntut haknya di depan hakim agar haknya bisa diambil? Tentu dia akan berusaha sekuat mungkin agar haknya bisa diambil. Kata Nabi, itu masih kurang dengan usaha seorang mukmin agar meminta kepada Allah agar diizinkan beri syafaat untuk menolong teman-temannya di neraka, agar dikeluarkan dari neraka. Maka dia akan datang kepada Allah. Mereka datang, "Ya Rabbana, ya Rabb kami, ikhwanuna, teman-teman kami, saudara-saudara kami, masuk neraka. Kanu yusalluna ma'ana." Dulu mereka solat sama kami. Satu masjid di Purwokerto. Wa yasumuna ma'ana. Kami dulu sering puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bersama. Wa yahujjuna ma'ana, dalam lafal wa yahujjuna ma'ana. Dulu mereka haji sama kita. Sama-sama satu travel, meskipun visanya bermasalah. Dulu satu travel, bareng-bareng haji bareng.
Dalam riwayat yang lain, yuqatiluna ma'ana. Dulu kami jihad bareng. Ini dalil bahwasanya ada orang mungkin saking banyak dosanya, ternyata jihadnya tidak membuat dia masuk surga. Dia tetap masuk neraka. Dia salat, mungkin dia zalim, akhirnya dia masuk apa? Neraka. Dia haji, tapi ternyata dia masuk apa? Neraka. Dalilnya jelas. Mereka di neraka. Ya Allah, berilah izin kami untuk beri syafaat. Akhirnya mereka minta seperti seorang menuntut depan hakim. Ya hakim, Pak Hakim, ini dalilnya, ini buktinya, ini barang saya, ini buktinya. Ngomong terus supaya hakim mengambil hak dia, diberikan kepada dia. Maka orang-orang saleh tersebut minta kepada Allah. Akhirnya Allah berkata, "Idhabu fa akhriju minha man araftum." Pergilah kalian, pergi ke neraka, keluarkan orang yang kalian kenal. Allahu Akbar. Maka di antara manfaat sahabat yang tulus karena Allah, bisa saling beri syafaat di akhirat. Dan syafaat banyak macamnya. Jadi ini, maka kita harus sadar bahwasanya al-ukhuwah fillah, saling mencintai karena Allah, adalah ibadah yang agung. Azan Isya jam berapa? 7:30. Maka kita harus tahu bahwasanya bersaudara karena Allah adalah ibadah yang agung, maka seorang harus mensyukuri nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian bersaudara karena Allah. Ya. Ada seorang salaf bertemu dengan salaf yang lainnya. Kemudian mereka berjabat tangan. Kemudian dia bilang, jangan kau remehkan. Kita bertemu saling berjabat, dan jangan kau remehkan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menyatukan hatiku dan hatimu, kita tidak bisa. Allah berfirman tentang kaum Ansar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, "Lau an wa allafa baina qulubihim, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Kata Allah, Allah lah yang telah menyatukan hati-hati kaum Ansar. Seandainya kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain, seandainya Rasulullah punya harta sepenuh bumi ini, bagi-bagi mereka supaya mereka bersatu, kau tidak bakalan bisa, wahai Muhammad. Walakin Allah allafa bainahum, tapi yang menyatukan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innahu azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijak. Oleh karenanya kita bisa nyaman sama kawan, kita bisa mungkin curhat, kita bisa diskusi, kita bisa tolong menolong, bahu membahu. Ketika berbicara kita menjaga perasaan kawan. Ini semua karunia dari Allah. Tidak semua orang bisa kita gitukan, dan tidak semua orang bisa dia gitukan. Maka ini nikmat yang harus kita jaga. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ada beberapa poin agar kita bisa menjaga nikmat ini, agar kita bisa beribadah dengan ibadah ukhuwah imaniyah, kita bisa berukhuwah di atas ilmu. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ikhwan, bahwasanya kita menjalin persahabatan karena Allah benar-benar ikhlas. Jangan kita membohongi kawan kita seakan-akan ikhlas, ternyata kita pingin ada udang di balik batu. Ada udang di balik rempeyek. Seakan-akan, Masya Allah, ternyata kita ada cari dunia dia. Ini azannya. Azan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang perlu kita perhatikan, adab-adab dalam berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus ikhlas, karena semua ibadah harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak ada pahalanya. Maka ketika kita berteman dengan dia, berteman boleh sama siapa saja. Kita boleh berteman karena duniawi, boleh. Saya teman dia. Bahkan kita berteman dengan non-muslim karena ada urusan pekerjaan, boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau kita ingin teman yang ibadah, teman yang ibadah. Kalau kita relasi sama siapa saja boleh. Sama orang nakal pun boleh, sama pelaku maksiat boleh. Kalau memang ada kepentingan maslahat, enggak ada masalah. Tetapi saya ingin bicara tentang kita menjalin relasi karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman khusus yang menjadi teman diskusi kita, teman jalan kita, teman safar kita, teman kalau ada masalah kita saling bahas, saling bahu-membahu, bantu-membantu. Maka yang pertama kita harus berteman karena Allah. Cek diri kita, saya teman sama dia ini karena apa? Karena Allah atau karena duitnya? Ya. Kita bisa cek, jangan sok ikhlas ya. Terkadang kita berteman, ternyata setelah dicek kita punya teman 20-nya semua orang kaya. Berarti teman kita ini bermasalah berarti. Berarti kita berteman karena memang kita cari maslahi, kita cari keuntungan apa? Dunia. Buktinya enggak ada teman kita yang miskin. Tapi saya tidak melarang berteman orang kaya, misalnya boleh kita teman sama siapa saja boleh. Selama ada maslahat untuk Islam, untuk dakwah, silakan.
Ya, tetapi kalau ternyata teman kita semua orang kaya, ini masalah ini. Sama orang kaya, sama orang miskin kita, ini enggak benar. Makanya Ar-Razi dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin jilid kedua, ketika dia bahas tentang dalil-dalil tentang secara akli tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Razi berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam komitmen dalam kezuhudannya. Dia tidak pernah tidak zuhud meskipun satu detik pun tidak pernah. Sejak awal dia berdakwah sampai akhir selalu zuhud, tidak pernah tidak zuhud. Tidak kita ketemukan dalam hadis terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berfoya-foya, happy-happy, tidak pernah sama sekali. Kita enggak bisa seperti Nabi. Saya cuma cerita ini dalil secara logis, secara akal Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau dia pembohong, maka ketika dia dapat dunia pasti dia senang sesekali, meskipun di balik layar, tetapi dia hidup selalu zuhud. Bahkan ketika di rumah yang tidak ada yang tahu kecuali dengan dia istrinya, maka dia selalu zuhud. Bahkan istrinya 9 pun semuanya tahu dia zuhud. Kalau namanya orang pembohong pasti kebongkar, ya atau tidak? Maka kata Ar-Razi, ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu zuhud. Bahkan ketika ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah kemudian lihat kasur Nabi sangat sederhana. Kasur Nabi itu apa? Kasur Nabi SAW maksudnya terbuat dari kulit, dari udum, dari kulit, disamak, dalamnya isinya lif. Lif itu apa? Serabut korma. Bukan kasur kita kapas, kapas atau apa? Yes, pokoknya gitu, enak kan, enak, Masya Allah, sampai subuh lewat, saking enaknya. Nabi sederhana. Itu pun tipis, tidak tebal. Nabi tipis. Ketika ada yang melapis dalam sebagai riwayat Ibnu Qayyim menyebutkan lapis 2, lapis 3, Nabi tidak mau. Nabi pingin tipis. Akhirnya ada seorang wanita kasihan, dia bilang ini dia bawakan kasur baru. Ketika Rasulullah pulang, langsung dari mana? Kata Aisyah tadi ada seorang wanita kasih. Kata Rasulullah kembalikan. Ruddihi ilaiha, kembalikan. Kalau saya pingin dunia, Allah akan jadikan gunung-gunung jadi emas buat saya, kembalikan. Rasulullah komitmen dalam zuhud. Dan disebutkan oleh Ar-Razi dalam kitab yang tersebut, wa kana fi ghayati at-tawadhu' indal fuqara. Rasulullah sallallahu benar-benar di puncak ketawaduan ketika bersama orang-orang miskin. Wa fi ghayati tarafu' ma'al agniya, dan Rasulullah benar-benar tidak menunjukkan melas-melas butuh ngemis-ngemis di depan orang kaya. Justru sebaliknya Rasulullah SAW itu kalau sama orang miskin beliau sangat terbuka. Maksud saya, kalau orang bersahabat karena Allah, kepada siapa saja dia bersahabat, yang penting dia bersahabat karena Allah. Adapun kalau seorang hanya bersahabat dengan orang kaya saja, jangan bilang dia ikhlas. Ini niatnya sangat dipertanyakan. Benar atau tidak? Kenapa orang miskin dia tidak betah sama orang miskin? Kenapa dia tidak tertarik untuk menolong orang miskin? Kenapa dia tidak tawadhu di depan orang? Berarti dia bersahabat bukan karena Allah, tapi karena duniawi. Karena orang itu kaya, makanya saya berteman dengan dia. Kalau dia miskin, saya enggak bakalan duduk sama dia. Itu berarti bukan berteman karena Allah. Dan sebagian orang mengesankan dia berteman karena Allah, padahal dia pendusta besar. Buktinya temannya kalau miskin, dia pun hilang. Ada udang di balik batu, udangnya pergi, dia pun pergi. Ada udang di balik rempeyek, ternyata dia mau makan, udangnya dia hilang, tinggal tepungnya doang, dia enggak jadi makan. Maka seorang tanya sama dirinya, saya berteman dengan ini karena Allah atau bukan? Taib yang kedua, di antara ciri berteman karena Allah, dia berteman punya tujuan. Tujuannya akhirat. Taib bukan berarti kita enggak boleh berteman karena dunia, boleh. Itu tidak haram, boleh. Silakan menjalin relasi, silakan bisnis, tapi yang namanya al-ukhuwah fillah, berteman karena Allah, itu dia berteman karena akhirat. Saya keteman sama dia kenapa? Karena urusan dakwah. Saya teman dia kenapa? Karena urusan akhirat, urusan agar saya bisa ingat Allah, agar saya belajar Quran, agar saya intinya untuk akhirat. Saya berteman dengan dia sama satu yayasan, kenapa? Kita ingin bantu orang miskin. Saya berteman kenapa? Saya ingin bersafar dengan dia untuk bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah misalnya. Berteman dengan dia karena urusan akhirat. Ini salah satu ciri berteman karena Allah. Berteman inilah yang relasinya sampai hari akhirat tidak putus dan saling bermanfaat satu dengan yang lainnya pada hari kiamat kelak. Jadi pertama harus ikhlas, kedua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena urusan akhirat. Yang ketiga, ikhwan, ketika berteman kita harus tahu bahwasanya masing-masing kita punya kewajiban. Maka jangan sampai kita berteman dengan ikut hawa nafsu sehingga kita sama teman kita terus, sehingga banyak kewajiban yang kita lalaikan. Ada orang
berteman dengan temannya terus, majelis terus, sampai istrinya tidak pernah majelis sama dia. Anak-anaknya tidak pernah dia perhatikan. Ketemu tiap pagi temannya datang ngobrol di rumah, ngopi, syahe, kahwa, syahe, sambosa semua. Sampai jam 8 temannya pulang, sore datang lagi. Syahe, kahwa, sambosa, terus apa lagi? Syurba, apa lagi? Jadi lapar nih. Ngobrol-ngobrol sampai Isya pulang. Ini apa teman seperti ini? Teman seperti ini adalah teman yang melalaikan kewajiban-kewajiban. Teman ada waktunya. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungi sesekali, maka akan semakin tambah mencintai. Kita punya teman-teman yang sangat kita cintai. Bahkan terkadang kita mungkin lebih cinta daripada keluarga sendiri karena cinta karena Allah. Tapi kita tidak tiap hari ketemu. Justru kalau tiap hari ketemu jadi hambar. Ya ketemu kalau ada perlu, sekali kontak, oke. Ketemu, disitulah kelezatan berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu karena kita punya masing-masing punya kewajiban. Tetapi kalau pertemanan sudah karena hawa nafsu, terkadang banyak prioritas yang kita korbankan. Kecuali ada kejadian atau kondisi yang mengkonsekuensikan harus bertemu tiap hari. Contohnya siapa? Contohnya Nabi dan Abu Bakar ketemu setiap hari diskusi masalah dakwah. Ini lain cerita. Dakwah karena Rasulullah terus berdakwah sehingga dia ketemu dengan Abu Bakar hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Tapi kalau tidak, maka harus ingat kita punya kewajiban-kewajiban yang lain. Sampai ada orang sama temannya luar biasa, istri dan anaknya tidak dia pedulikan. Jarang ngobrol sama istrinya. Istrinya suruh siapin. Kalau dia mau kemana-mana, mau jalan-jalan, mau ngetrail, mau apa namanya istilahnya? Healing, apa? Touring syar'i, mau touring syar'i. Siapin, udah pergi lupa sama istrinya, ketawa ketiwi ke sana, Istrinya nunggu di rumah sampai kasihan. Ini namanya hawa nafsu. Enggak boleh. Ya. Kemudian ingat, pertemanan yang kita jalin adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita daripada Allah. Makanya Rasulullah bersabda dalam satu tafsir dari sabda Nabi, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Apa makna berpisah karena Allah? Ada yang menafsirkan berpisah ketika dia kemudian melakukan kemungkaran, saya nasihati tidak bisa, saya harus pisah. Itu salah satu makna. Saya pun meninggalkan dia karena Allah. Kenapa? Sudah saya nasihati berulang-ulang, 4 mata. Sudah saya ulang-ulang dengan cara lembut, dengan cara tegas, ternyata tidak dengar, saya harus berpisah. Saya lihat tidak ada manfaat, saya bisa terpengaruh, maka berpisah karena Allah. Ini salah satu makna. Salah satu makna yang lain tafsiran, berpisah karena Allah. Kenapa? Karena masing-masing kita harus beribadah. Kita ngobrol sama kawan pada Isya, ngobrol syahid kahwa, sudah jam 9, afwan saya mau pulang. Kenapa pulang? Ngobrol dulu, belum jam 12. Jam 12, nanti jam 12 kita enggak sholat subuh, bahlul ente. Jangankan sholat malam, sholat subuh aja lewat. Ini sudah kelebihan batas, tidak boleh. Pulang, supaya saya juga pulang bisa beribadah, bisa baca Quran. Ada begitu ngobrol-ngobrol sampai jam 12, belum masak, jam 12 baru masak. Sebagian kawan kalau ngundang luar biasa, kasih muqaddimah, pada Isya jam 8 muqaddimah, korma, syahe, kahwa, syurba, sambosa, busbusa, muqaddimah. Jam 12 baru mandi, kebuli, bulbuli, lengkap. Terus kapan mau tidurnya? Habis makan ngobrol jam 2 baru tidur. Yakin subuh bablas enggak? Salat subuh di waktu duha. Allah musta'an. Ini namanya kita berteman tidak menambah keimanan, semakin menjauh dari Allah. Maka ada batasannya. Kita harus berpisah karena Allah. Ini harus kita buat peraturan. Berpisah karena Allah. Kau harus beribadah, saya harus beribadah. Saya harus ketemu istri, kau juga harus ketemu istri. Kau harus bercengkrama dengan anak-anak biar dekat. Kau juga, saya juga, kau juga. Maka berpisah karena Allah Subhanahu. Jangan pertemanan buat kita semakin jauh dari Allah. Kapan pertemanan kita membuat kita semakin jauh dari Allah? Putuskan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya namanya pertemanan ada konsekuensi. Tafaqqudul akharin, cek teman. Udah lama ketemu, cek telepon, kamu kenapa? Namanya teman. Seperti Salman ketika mengecek Abu Darda, datang ke rumahnya bertamu, Abu Darda enggak ada, maka dia cari ada masalah apa. Seorang peka, ketika dia sudah temannya kok ada berubah, kok jarang kelihatan di masjid,
Kok tidak pernah WhatsApp lagi di grup? Anda masalah pasti. Maka dia berusaha mengenal, karena tidak semua orang ingin orang lain tahu masalahnya. Tidak semua orang sedikit-sedikit bikin status curhat di WhatsApp, enggak. Ada orang punya harga diri. Maka kita harus mengerti. Lihat orang, ya, kawan kita, mungkin dia lagi masalah, mungkin dia berusaha tertawa, tapi kita bisa lihat raut wajahnya. Kita bisa lihat model pakaiannya, kok enggak disetrika-setrika, ini berarti masalah sama istrinya. Meskipun dia tidak ungkapkan. Oleh karenanya, namanya pertemanan melazimkan saling bahu-bahu, saling tolong-menolong, harus peka satu dengan yang lainnya. Itulah konsekuensi pertemanan. Yang punya uang bantu yang miskin bisa bantu yang kaya dalam urusan meskipun bukan materi, dengan pikiran menemani. Apa kata Rasulullah SAW? La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, lebih saya senangi daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi perlu, ya, saling mengecek, saling mengenal, ada masalah apa, ketika dia butuh maka kita hadir. Itulah nama konsekuensi pertemanan. Konsekuensi pertemanan. Taib. Di antara poin yang harus kita perhatikan dalam pertemanan, bahwasanya teman kita tidak sempurna. Ini sudah harus kita pasang dalam benak kita. Teman kita tidak sempurna. Teman kita bukan nabi, ya. Teman kita bukan orang yang tidak berdosa. Semua orang punya berdosa, dan teman kita juga punya dosa, punya kekurangan. Maka terkadang ada kesalahan, terkadang menyinggung kita, maka kita sabar. Sahabat yang baik adalah yatahammal, sabar dengan kekurangan temannya, sabar dengan terkadang gangguan temannya. Rasulullah bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairin minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul, berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang menjauh, yang tidak sabar dengan gangguan masyarakat, apalagi gangguan teman sendiri. Teman tidak sempurna. Terkadang dia nyindir kita, bercanda, akhirnya kelepasan, kita sabar. Kita bisa nasihati setelah itu. Kamu mohon maaf, kamu kemarin gini, tidak apa-apa. Kalau kita mencari teman tidak boleh salah, kita enggak bakalan punya teman. Apa kata seorang penyair? Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin ada teman yang tidak punya aib sama sekali. Apakah ada kayu gaharu mengeluarkan aroma wangi tanpa asap? Ada asapnya atau tidak? Pasti ada asap. Namanya teman pasti punya kekurangan. Terkadang teman kita lagi kita butuh-butuhnya, dia matikan telepon. Kau kurang ajar, kita sudah berteman 20 tahun. Ya akhirnya baru salah cuma sekali ini. Kenapa kau harus lupakan seluruh kebaikannya? Mungkin dia ada alasan, mungkin ada masalah tertentu. Ya sudah. Kita lagi butuh, dia tutupi, matiin telepon. Ya. Maka lagi butuh uang, tahu-tahu dia bilang enggak punya uang, padahal kita tahu dia baru beli mobil baru. Dia enggak tahu, kita ya sudahlah, teman enggak ada yang sempurna. Ternyata kau teman tidak sesuai ekspektasi. Sama kau juga, saya pikir kau teman tidak minta-minta, ternyata tukang minta, tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya bertengkar. Teman pasti punya kekurangan, kita sabar. Justru kita sabar itu dapat pahala. Oleh karenanya, jika kita berdialog dengan teman, namanya dari 100 dialog ada 3 kita agak bertengkar, maka kita berhenti. Sampai Abu Bakar dan Umar juga pernah angkat suara. Sampai Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ma aratta illa khilafi." Kau ini ngomong tidak lain kecuali kau ingin menyelisih aku selalu, wahai Umar. Karena Abu Bakar kasih ide si fulan, Umar kasih ide si fulan. Sampai Abu Bakar agak marah. "Ma aratta illa khilafi." Kau ini hanya ingin angkat suara. Ketika terjadi angkat suara atau terjadi suatu masalah, kita harus ngerem, segera kita mundur. Jangan dilanjutkan. Diskusi kalau sudah mulai ada angkat suara, sudah tidak normal. Pendalilan hanya sekedar emosi, berhenti. Ingatlah sabda Nabi SAW, "Ana zaimun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di atas kebenaran. Sudah, kita ingin persahabatan berlanjut. Tidak ada yang sempurna. Yang bilang saya harus menolong kebenaran, saya harus bantah dia, ribut habis itu. Nanti ada waktu enak kita bisa ngobrol belakangan. Jadi teman tidak ada yang sempurna. Kemudian di antara konsekuensi berteman, kita tidak harus tahu seluruh urusannya. Ya akhi, saya punya teman-teman dekat, saya tidak tahu seluruh urusannya. Dia tidak cerita, saya tidak akan tanya. Orang punya privasi, bukan berarti teman dekat harus masuk ke privasi orang.
harus tahu usahanya apa saja. Kamu rumahmu ada berapa? Berapa ya? 10, 20 berapa? Agak lupa saya, 25 atau antum hasad habis itu. Akhirnya niatnya bukan karena Allah, pingin ngambil satu rumah dari dia. Tidak perlu tahu privasinya. Kalau dia tidak cerita, kalau dia cerita kita dengerin, nyimak, kita kasih ide, kita kasih masukan. Kalau dia tidak cerita, enggak usah cari tahu, itu privasi dia. Saya sering ingat nasihat dari Syekh Saleh Al-Syekh, hafizahullah ta'ala. Dia bilang, kalau kau lagi naik mobil terus temanmu angkat telepon, dia teriak-teriak, jangan kau tanya, ngapain? Kau teriak sama siapa? Enggak usah tanya, biarin teriak-teriak. Kalau dia bilang, aduh, baru dia curhat, baru kau sambut. Kalau dia enggak curhat, diam aja, enggak usah tanya. Kenapa? Siapa tadi? Siapa tadi? Ini ada istriku bajingan satu. Setan satu. Sampai di HP tulis setan satu, setan dua. Oleh karenanya privasi orang itu nggak perlu tahu. Persahabatan tidak harus tahu privasi orang. Dia mau jalan kemana antum nggak usah tahu. Liburan kemana nih? Jalan kemana? Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Saya mau safar. Sudah nggak usah mau kemana, nggak perlu tahu. Kalau dia cerita, kita dengerin. Kalau dia nggak cerita, nggak usah tanya. Terkadang terutama ibu-ibu ketika berteman harus tahu bahwasanya semua yang dia kerjakan saya harus tahu. Itu namanya sahabat sejati. Kalau kau nggak cerita berarti bukan sahabat, bukan bestie. Bese, bukan bestie. Repot. Nah, ini dari mana aturan seperti ini? Masing-masing punya privasi. Akhirnya kalau sudah tahu rahasia-rahasia begitu bertengkar, wow, ngeri. Ibu-ibu itu banyak gitu, teman dekat meledak, bertengkar luar biasa. Bantah-bantah di medsos, cerita sana sini, habisin satu dengan yang lainnya, mengerikan. Kenapa? Berteman bukan karena Allah tapi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi kita tidak perlu tahu privasi kawan kita. Kalau dia cerita kita dengar, kita tanggapi. Kalau dia tidak cerita maka tidak perlu kita cari tahu. Karena tempat pertemanan tidak mengharuskan mengetahui privasi kawan dekat kita. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyempurnakan bahasan kita, saya akan mengajak, masih ada waktu enggak? Masih ada waktu kan? Mengajak Bapak dan Ibu-ibu untuk kita merenungkan surat Al-Hujurat. Ya. Coba kita buka bersama surat Al-Hujurat dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Ayat berapa itu? 11 atau 9? Coba lihat. Ayat berapa? 11. Allah berfirman ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik. Perhatikan Allah berfirman pada ayat 10, dan ini kaidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini dalil bahwasanya semakin tinggi tingkat keimanan maka tali persaudaraan semakin kuat. Semakin rendah keimanan berarti pertemanan karena Allah semakin rendah. Maka iman berbanding lurus dengan persaudaraan. Iman berbanding lurus dengan persaudaraan. Makanya Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus solihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan wud di antara mereka. Maka kalau semakin tinggi iman, semakin takwa, maka cinta di antara mereka semakin kuat. Tapi kalau kita ternyata kurang relasi, kurang saling mencintai, berarti iman kita bermasalah. Kemudian konsekuensinya apa? Faslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Ini dalil bahwasanya namanya pertemanan tidak melazimkan tidak pernah berkelahi. Bisa jadi terjadi perselisihan. Tetapi konsekuensi persaudaraan karena Allah, konsekuensi pertemanan, maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih, karena itu adalah konsekuensi iman. Kalau ada orang bertengkar tidak bisa didamaikan, selalu ingin menang sendiri, ini berarti dia persaudaraannya bukan karena Allah. Tapi dia persaudaraannya karena ingin selalu mendominasi. Dia tidak mau terdominasi, tidak mau disalahkan, selalu ingin menyalahkan. Ini tidak bisa jadi teman. Ini bukan teman karena Allah. Dan di antara konsekuensi berteman karena Allah, siap memberi masukan dan siap diberi
diberi masukan. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketahuilah manusia seluruhnya merugi kecuali yang beriman beramal saleh, wa tawassaw bil haqq saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr saling menasihati dalam kesabaran. Berarti ada saling menasihati. Ad-dinun nasiha, agama nasihat. Seorang berteman siap dikritik sebagaimana kalau dia diminta nasihat, fansahhu. Fa idza stansahaka fansahhu. Kalau ada saudara meminta nasihat, kasih nasihat. Siap menasihati, siap dinasihati. Kalau konferensi, musyawarah, konferensi meja bundar, bukan meja sudut ya. Dia ngomong sendiri, yang lain tidak boleh ngomong. Ini enggak benar. Pertemanan ada timbal balik, diskusi. Kita harus praktekkan itu. Ya. Meskipun teman kita ternyata bukan ustadz, meskipun teman kita mungkin ustadz tapi mungkin baru belajar, apalagi yang sudah lama belajar, apalagi yang senior, mungkin teman kita junior, tapi kita dengar, siapa tahu ada ide dia yang baik. Rasulullah ketika di Madinah mendengar masukan dari junior dan Rasulullah memilih pendapat junior. Benar atau tidak? Ketika perang Uhud, Rasulullah memilih pendapat apa? Junior. Padahal Rasulullah orang paling cerdas, orang yang paling takwa, orang paling pintar, tapi dia enggak ujub, dia bilang udah kalian dengar aja. Selama tidak ada wahyu, Rasulullah membuka pintu musyawarah. Kecuali antum sudah ada wahyu sama antum. Kalau turun wahyu enggak usah ngobrol. Ada wahyu enggak? Enggak ada, sudah kalau gitu diskusi. Dan siap saling mendengar. Taib, maka kalau ada perdebatan fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah dengan cara yang baik, itu konsekuensi keimanan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah, semoga kalian dirahmati. Di antara bentuk takwa siap untuk damai. Dan sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini mereka berkata, sebagian ulama berkata, orang bertakwa tidak akan sibuk keributan. Dia tidak ingin berkepanjangan ribut karena dia tahu keributan mengganggu kenyamanan dia untuk beribadah. Dia baca Quran mikir temannya ribut, sudah damai. Namanya damai pasti harus ada yang dia tanazul, harus ada yang dia kalahkan sebagian haknya. Damai, hidup tenang, ibadah lancar, umroh tenang, baca Quran tenang. Tapi kalau ribut, mikir terus dendam, tidak enak hati. Setelah itu, dan siapa yang mau damai karena Allah, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalah karena Allah. Karena saya katakan namanya perdamaian pasti ada hak yang kita jatuhkan. Iya atau tidak? Kalau kita ingin hak kita 100% susah damai. Ya sudahlah, oke lah. Yang penting kita selesai ya. Ya udah. Oh, saya harus 100% hak saya. Kau salah 100%, saya salah 0%. Enggak bisa begitu. Ya saya juga ada salahnya. Enggak, saya enggak. Kamu ada salah. Saya enggak ada salahnya. Ini repot seperti ini. Meskipun dia tahu tidak salah, diam aja. Ya gitu aja lah. Daripada ribut terus. Ingin dapat rahmat, mengalah. Baik. Berikutnya setelah itu Allah ingatkan di antara hal-hal yang menimbulkan keretakan di antara persaudaraan karena Allah. Larangan semuanya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kaum mengejek sebagian kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Bisa jadi jangan wanita mengejek sebagian wanita yang lain, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Di sini disebut kaum, sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur dalam tafsirnya disebut kaum, mengatakan kenapa ini Allah ingatkan tentang kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Orang-orang Arab dahulu sering, mereka terutama di zaman jahiliyah, sering ngejek kabilah satu dengan kabilah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya arbaun min umuril jahiliyah, ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku. Di antaranya ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab, mencela nasab dan bangga dengan ahsab itu kedudukan, seperti keberanian, seperti jumlah, seperti kedudukan. Ini sering bangga-banggaan dulu di zaman jahiliyah, kata Nabi masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Maka jangan mengejek satu dengan yang lainnya. Bisa jadi yang diejek lebih baik. Bisa jadi, kenapa? Karena orang yang mengejek biasanya sombong. Dan orang sombong jatuh di mata Allah, langsung tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia sombong, langsung dia jatuh. Hina dina di hadapan Allah. Makanya akan dibangkitkan dalam kondisi kecil, seperti semut bentuk manusia diinjak-injak orang hari kiamat kelak. Maka benar firman Allah, asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Meskipun yang mengejek mulia, mungkin dia punya kelebihan, ketika dia sombong, sehingga buat dia mengejek orang lain, dia langsung jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan wanita secara spesifik karena biasanya tukang ngejek perempuan. Perempuan itu kalau untuk ngejek orang banyak bahannya. Bisa ngejek orang lain, teman perempuannya gara-gara tas. Tas lama dibawa-bawa terus.
tas KW, tas saya asli. Dia KW 5, saya KW 2, sama-sama KW padahal. Jadi semua bisa bahan ngejekan. Wah, saya ke rumahnya kotor, jorok itu ibu, jadi ejek. Anaknya diejek, anaknya ingusan gak dibersihin, ngejek. Semua bisa jadi bahan ejekan. Dia cantik tapi suami jelek. Terus kamu jelek, suamimu ganteng gitu maksudnya. Jadi maksud saya, semua jadi bahan ejekan. Dan makanya Allah mengkhususkan wanita, karena ejek-mengejek di antara wanita sangat kuat. Baik, setelah itu Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian mencela diri sendiri. Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Padahal maksud ayat ini, janganlah kalian mencela sebagian yang lain, tapi Allah langsung menggunakan bahasa wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian mencela yang lain itu adalah bagian dari kalian. Ketika kalian mencela yang lain, seakan-akan kalian mencela diri kalian sendiri. Ini sama seperti firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Ada artinya bunuh diri, ada artinya bunuh sesama kaum muslimin. Ya, tidak boleh. Karena saking persaudaraan sangat kuat, maka dianggap mencela saudara seperti mencela diri sendiri. Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, dan jangan bikin gelaran-gelaran yang buruk. Ya. Di antara kaum mukminin, cebong, apalagi kampret, apalagi yang terakhir baru apa namanya? Kadrun. Kadrun. Aduh, ini sama mukmin, sama muslim, sama-sama mukmin. Sesama mukmin tidak pantas. Bi'sal ismul fusuq ba'da ma lam tafaulai kaumuz zalimun. Seburuk-buruk panggilan adalah setelah iman adalah panggilan kefasikan. Dan siapa yang tidak bertobat maka mereka orang zalim. Ini dalil bahwasanya wajib bertobat dari perbuatan-perbuatan ini. Sebenarnya berdalil ini adalah dosa besar, makanya Allah suruh bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah lanjutkan lagi, larangan-larangan harus dijauhi dalam menjaga persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang beriman, jauhilah dari banyak persangkaan. Persangkaan banyak yang buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian persangkaan dosa. Berarti ada yang tidak dosa. Berarti kita ketika punya persangkaan sama kawan, kita harus pandai memilah-milih. Ini persangkaan yang boleh atau tidak boleh? Karena ternyata Allah mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan persangkaan. Berarti persangkaan yang banyak itu kebanyakan tidak benar. Maka bagaimana kita bisa membedakan persangkaan baik atau persangkaan yang boleh dan tidak boleh? Maka harus dengan syar'i. Apakah ada qarinah, indikasi yang menunjukkan kita harus berprasangka buruk kepada dia? Hukum asal seorang soleh kita tidak boleh berprasangka. Hukum asal. Kecuali ada indikasi yang kuat membuat kita prasangka, ternyata banyak berita, ternyata kita sudah cross check, ternyata benar, maka kita boleh lanjutkan prasangka kita. Ya, sebagaimana ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Yakub alaihissalam, ketika kakak Yusuf bilang Yusuf dimakan oleh serigala, dia prasangka buruk. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian ikut hawa nafsu. Kenapa? Ternyata bajunya Nabi Yusuf penuh dengan darah tapi tidak robek-robek. Masa serigala ketika mau makan Yusuf dia buka dulu baju Yusuf baik-baik baru dia makan. Dia pasti cakar-cakar. Jadi dia berbohong tapi ada yang miss-nya. Ternyata baju Nabi Yusuf tidak robek-robek, berarti bohong. Belum ada indikasi sebelumnya hasad kepada Yusuf. Sehingga Yakub alaihissalam berburuk sangka sama mereka. Ini boleh. Namun ada nasihat dari Tahir bin Asyur ketika membahas ini, dia mengatakan hukum asal kita berbaik sangka, tapi tidak juga kita berbaik sangka secara mutlak. Karena terkadang bawa mudarat, ada orang tidak pantas kita berbaik sangka, kita malah berbaik sangka justru mendatangkan apa? Mudarat. Ada orang yang mengatakan ada orang yang kita berbaik sangka, kita menyangka dia rajulun yuqtada bihi, ini adalah teladan, ternyata bukan teladan. Kita sangka dia orang alim yang sangat, ternyata tidak hebat, hanya orasi, dan tidak boleh kita terkadang berprasangka berlebihan sehingga membawa kepada mudarat, meletakkan seorang bukan pada tempatnya. Ini tidak boleh juga kata beliau dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tajassasu, jangan tajassus, cari-cari tahu. Cek-cek Instagram kawan, apa sih? Cek-cek. Cek-cek Facebooknya. Cek-cek ini. Datang rumahnya lihat-lihat. Dia lagi jalan diikuti, mau kemana nih? Mau kemana nih? Menuju ke diskotik. Kemana itu diskotik? Terus dia masuk, terus keluar lagi. Wah, kita nggak boleh. Itu di luar, itu bernahi mungkar yang salah. Kita punya batasan, ibadah punya batasan. Boleh bernahi mungkar, tapi tidak boleh apa? Tajassus. Tidak boleh tajassus. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang minum khamar dalam rumahnya, dia tidak kasih lihat, tidak usah tajassus. Cek-cek masuk ke dalam. Bahkan kalau dia bawa khamar dalam ini, yang bilang, buka, nggak boleh.
Kecuali ternyata moncongnya keluar, wah, khamr. Itu harus kita benahi mungkar. Kalau dia sembunyikan, tidak boleh tajassus. Ya kecuali ini urusan negara ternyata bikin komplotan, ya itu hak negara. Tapi kita sama masyarakat kalau dia bermaksiat sendirian tidak boleh kita tajassus, enggak boleh. Ada batasannya. Maka tidak boleh tajassus karena tajassus menimbulkan kemudaratan. Bisa jadi orang ini lama-lama dia bertobat, lama-lama kita enggak tahu. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling menjatuhkan satu di antara yang lainnya, menceritakan keburukan orang lain di belakang. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka makan bangkai saudaranya? Tentu kalian benci. Ghibah itu seperti kita makan teman kita udah mati, kita cabik-cabik tubuhnya kemudian kita makan. Kenapa disamakan dengan mayat yang kita cabik-cabik? Karena orang yang dighibai tidak bisa membela diri. Kita ngomong di belakang. Seandainya dia hadir mungkin dia bisa bela diri. Dan ini adalah dosa. Wattaqullah, bertakwalah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir. Ayat terakhir ini saya ingin sampaikan. Saya ingin nukilkan, sabar ya. Sabar atau tidak? Sebentar, satu ayat lagi. Sebentar. Mumpung kawan-kawan lagi hadir ya. Oke. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Setelah Allah larang untuk tajassus, Allah larang saling beri gelar-gelar, Allah larang saling menghina satu yang lainnya, Allah larang juga untuk saling hina satu dengan yang lain, masalah kabilah-kabilah. Ini sering terjadi. Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian dari nenek moyang yang sama, Adam dan siapa? Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi Allah hikmahnya menjadikan orang berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, untuk saling dekat, untuk saling menjalin ukhuwah, bukan untuk saling menjatuhkan kamu kabilah apa, kamu suku apa, kamu bangsa apa, saling mengejek. Seruan jahiliyah mengejek dengan kabilah satu, berkasta-kasta kabilah ini, kasta kabilah ini. Allah tutup, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, bukan dari kabilah ini, bukan dari kabilah itu. Apa kata seorang penyair? La amruka mal mar'u illa bidinihi wa la tatrukanna taqwa tikalan ala nasabi. Demi Allah, sesungguhnya seorang bernilai dengan agamanya. Jangan kalian tinggalkan amal soleh, ketakwaan karena bersandar kepada nasab yang baik. Laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi. Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi yang dia bukan Arab sama sekali. Dia Persia. Waqad wada'al kufru an-nasiba Abu Lahabin. Dan kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab padahal dia sangat bernasab tinggi. Maka jangan kita bilang mengejek suku yang lain, mengejek bangsa yang lain. Kalau kita mau sombong-sombongan, kesombongan kita masih kalah dengan Yahudi. Kita ini hina di hadapan Yahudi. Mereka sangat sombong dengan kasta mereka, Bani Israel. Islam tidak demikian. Islam punya aturan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Tapi saya jelaskan ini. Ketika Tahir bin Asyur menjelaskan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'aruf, maka dia jelaskan tentang umat Arabiyah. Ya. Apa makna syu'ub, apa makna qabail, ini pengetahuan aja. Dia mengatakan fal ummatul Arabiyah tanqasimu ila syu'ub katsirah. Umat Arabiyah terbagi menjadi bangsa-bangsa yang bermacam-macam. Seperti Mudar Sya'ab, Rabi'ah Sya'ab, Anmar Sya'ab, Iyad Sya'ab. Tajma'uha al-ummatul Arabiyyah al-musta'rabah. Arab itu ada tiga. Ada al-Arabul Aribah, yaitu dari Qahtan, dari Yaman asli. Ada al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah punah. Ini tidak punah, maksudnya sudah tidak bisa ditelusuri nasabnya, seperti kaum Ad, kaum Samud sudah punah. Sehingga tinggal satu lagi, al-Arabul Musta'rabah, yaitu Arab yang belesteran tapi dianggap Arab, yaitu Arab Adnan, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah Quraisy, Kalau kita Arab keempat, Arab maklum. Saya bukan Arab masalah. Antum banyak yang Arab. Saya Arab maklum atau Arab apa? Arab nandi ya. Taib. Jadi ada Arab
Al-Qahtaniyah atau Arab Al-Aribah ada Arab Musta'ribah. Arab Al-Musta'ribah ini, Arab ini ummah Arabiyah Musta'ribah atau Musta'rabah terbagi menjadi syu'ub. Syu'ubnya ada 4. Syu'ubnya adalah Mudar, Rabi'ah, Anmar, Iyad. Rasulullah SAW dari Mudar. Rasulullah dari Mudar. Kemudian Musailimah Al-Kadzab dari Rabi'ah. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Kata mereka itu suku lain. Kami dari apa? Dari Rabi'ah. Makanya ketika ditanya, tidakkah kau tahu bahwasanya Musailimah pendusta? Kata seorang dari Rabi'ah, dia berkata, la kadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiqu Mudar. Seorang pendusta dari kabilah Rabi'ah masih lebih saya sukai daripada orang jujur Muhammad dari Mudar, suku-sukuan. Baik, ini namanya Sya'ab. Kemudian adapun Arab asli yaitu Al-Aribah ada suku Sya'ab-Sya'abnya yaitu Himyar, Saba, Al-Azd. Ya, mereka semua dari ummah Qahtan yaitu dari Arab Al-Aribah. Ya. Kemudian di bawah Sya'ab ada namanya kabilah ya. Seperti Kinanah, Qais, Tamim itu kabilah di bawah Mudar. Jadi ada umat, ada Sya'ab, ada kabilah. Demikian dan seterusnya sampai ada Fakhith, ada Batan, ada Fakhith, terus sampai di bawah sampai keturunan ya. Jadi itu gambaran tentang namanya umat, kemudian bangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku, suku-suku pun di bawahnya ada. Allah jadikan ini semua bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling apa? Mengenal, untuk saling menyayangi, untuk saling menjalin namanya al-ukhuwah al-imaniyah. Maka jangan dibalik, dijadikan bersungguh-sungguh untuk saling mengenal, malah untuk saling menghina. Maka Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, tidak akan cepat dengan nasabnya. Tentunya masing-masing nasab punya kemuliaan, tidak kita ragukan hal tersebut, tetapi jangan dijadikan sarana untuk saling menghina yang lain. Sampai disebut ada kebanggaan terhadap nasab-nasab berlanjut sampai di zaman penyair Farosdak disebutkan oleh Tahir bin Ashur. Sebagian penyair-penyair di zaman setelah wafatnya Nabi, di zaman tabi'in, mereka bikin syair-syair sampai mereka mengejek suku tertentu. Sampai ada orang dari suku Bahilah itu selalu diejek. Bahilah itu suku gini, suku gini, suku gini, suku gini. Kemudian ada orang Arab Badui ditanya, maukah kau masuk surga, tapi kau bersuku Bahili? Mau enggak? Saking mereka mengejek suku Bahilah. Sampai ada orang Arab Badui disebutkan oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, ada Arab Badui ditanya, maukah kau masuk surga, tapi nasabmu adalah dari Bahilah, Bahili? Kata dia, mau. Tapi yang penting penduduk surga tidak tahu kalau saya Bahili. Dia takut diejek di surga. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat. Tidak ada tanya jawab karena waktu sudah malam. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dikumpulkan di masjid yang mulia, semoga kita dikumpulkan di surganya kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait dan para sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.